Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Dan malam ini kita akan membahas satu pembahasan penting, 5 dosa yang menyertai maksiat, di mana dosa ini justru lebih besar bahayanya dibandingkan maksiatnya. 5 dosa yang menyertai dosa justru lebih besar dosanya dibandingkan melakukan dosa yang lainnya. Apa itu 5 dosa yang menyertai maksiat ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ruf, setiap manusia itu pasti melakukan dosa. Saya, antum, atau siapapun, tidak ada manusia yang bersih di permukaan bumi ini. Sampai pun Nabi Adam pun melakukan dosa dan maksiat sampai diusir dari sorga. Bahkan Nabi SAW secara tegas dalam hadisnya mengatakan, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu pasti melakukan dosa dan kesalahan. Dan itu sebuah kepastian. Kalau ada orang mengatakan saya tidak pernah berbuat dosa, dustakan kata-katanya. Karena setiap manusia itu pasti melakukan dosa. Tapi di sana ada dosa yang menyertai dosa. Ini yang paling bahaya. Dosanya sudah bahaya, tapi ada dosa yang menyertai maksiat, itu yang lebih bahaya lagi. Dan ada 5 dosa yang menyertai dosa ini. Yang pertama, secara singkat saya sebutkan, baru kita jabarkan. Yang pertama, qillatul haya minal malaika, sedikitnya rasa malu kita terhadap para malaikat yang mengawasi kita. Yang kedua, al istimta bidzambi wadh-dhahik inda fi'li, dia menikmati maksiatnya, bahkan terkadang tertawa saat dia maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 3, al-farahu bidzambi inda tamakkuni minhu a'zam minadz dzambi, atau senang sekali ketika dia berbuat dosa itu, malah senang sekali, bangga dengan dosanya. Kemudian yang keempat, al-haznu inda fawati dzambi, sedih ketika tidak jadi melakukan dosa. Bukannya dia menyesal, malah sedih pula, kenapa tidak melakukan dosa saya. Dan yang terakhir, al-khaufu minal makhluqat wal jur'atu ala rabbil ardi was samawat, dia lebih takut kepada makhluk sehingga dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dia kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena tidak beradab. Dia melakukan dosa itu karena takut manusia, takut orang, dan dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 5 perkara yang menyertai maksiat biasanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, qillatul haya minal malaika, sedikitnya perasaan malu dari para malaikat. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna alaikum lahafidin, sesungguhnya kalian ini memiliki malaikat-malaikat yang menjaga kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada satupun ucapan kecuali semua sudah dicatat dan ada yang mencatatnya, baik yang baik ataupun yang buruk. Itulah yang disebut dengan raqib dan atid. Orang yang tidak punya rasa malu bahwa dia sedang diawasi para malaikat saat dia melakukan dosa, itu perbuatan dosa. Padahal Nabi SAW ketika bicara soal sifat malu, apa kata Nabi SAW? Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Karena sifat malu itu hakikatnya adalah ketakwaan. Hakikatnya takwa itu salah satunya adalah memiliki sifat malu. Malu inilah yang mencegah kita maksiat. Makanya ketika Utsman ibn Affan radhiyallahu an tersifati dengan sifat malu kepada para malaikat, malaikat pun malu kepada Utsman. Ketika Nabi SAW sedang duduk, kemudian tersingkap betisnya. Abu Bakar masuk, betis itu dibiarkan tersingkap. Umar masuk, betis itu biasa tersingkap. Ketika Utsman masuk, tiba-tiba kemudian betis Rasul ditutup. Aisyah Ummul Mukminin melihat peristiwa ini kan aneh. Kenapa ketika ayahnya masuk kok dibiarkan, Umar masuk dibiarkan, ketika Utsman masuk ditutup pula betis Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, kaifa la astahi mimman tastahi minhul malaika, kenapa aku tidak malu kepada orang yang para malaikat malu kepadanya? Karena Utsman itu dikenal dengan akhlaknya. Jadi sifat malu inilah yang mencegah daripada maksiat. Orang kalau tidak punya rasa malu, maka dia akan terus maksiat. Apalagi sifat malu ini tidak tertanam bahwa dia merasa bahwa malaikat-malaikat itu tidak sedang mengawasi. Nah, ini bahaya. Maka sedikitnya malu dari para malaikat ini perbuatan dosa. Ini dosa lain, bukan dosa yang ia lakukan. Pamannya dia berzina, minum khamar, berjudi, atau dia sedang menggibah, atau sedang mencaci, memaki, dan begitu seterusnya. Perkara-perkara ini dosa, bahkan sebagian dosa besar. Tetapi ada dosa lagi yang mengiringi dosa itu. Apa itu? Tidak ada rasa malu dari para malaikat yang sedang mengawasinya tuh. Dan ini bahaya. Sebab kalau itu yang terjadi, maka dia akan bertambah-tambah dosanya. Tapi kalau orang terfikir bahwa dia sedang diawasi, timbul ketakwaannya sehingga dia pasti meninggalkan maksiatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang bahaya lagi adalah al-istimta' bidzambi wadh-dhahik inda fi'li dzambi. Dia menikmati itu. Menikmati, umpamanya ibu-ibu lagi gibah nih. Gibah itu kan dosa. Ya, gibah itu adalah perbuatan dosa. Tetapi menikmati gibah itu lebih dosa lagi. Ingat ibu-ibu ya, gibah itu dosa besar. Membicarakan keburukan orang, merendahkan orang, terkadang berdusta tentang orang, itu sudah dosa dan itu dosa besar. Tiba-tiba kemudian lebih asik lagi. Lah asiknya ketika menggibah itu lebih dosa dibandingkan gibahnya tuh. Hati-hati itu. Ya, itulah dosa yang menyertai dosa namanya. Makanya jangan sampai kemudian kita menikmati dosa itu.
Apalagi kemudian yang ketiganya ini lebih parah lagi. Apa itu? Al-farahu bidzambi. Bangga pula dia dengan dosa, senang pula dia dengan dosa. Dan ini serupa dengan iblis. Coba, apa bedanya Adam dengan iblis? Adam, ketika dia melakukan dosa kemudian terusir dari sorga, dia pun menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertobat kepada dan mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami menzalimi diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dosa kami dan engkau tidak merahmati kami, tentu kami termasuk orang-orang yang rugi. Lihat, ada menyesal, tidak bangga dia. Justru yang ada penyesalan. Tapi lihat iblis. Iblis tidak menyesal, tidak merasa kalau dia berbuat dosa. Bahkan dia menantang Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan apa? Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, tangguhkan aku sampai hari kau bangkitkan kiamat ini. Bukannya menyesal kemudian taubat, malah minta kepada Allah untuk ditambah waktunya supaya dia lebih maksiat lagi. Itu kan iblis namanya. Karena ada orang-orang yang bangga dengan maksiat itu, kawan. Coba lihat kalau dunia keras di luar sana kan. Dari mana antum? Udah saya pukul dia, senang rasanya. Kan itu dunia preman biasanya. Kan itu. Udah saya atasi itu. Gimana orang takutan orang itu? Udah saya tendang, sudah saya pukul, sudah saya ini, sudah saya mau mati juga orang itu. Ada orang bangga dengan maksiat, coba. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga dengan maksiat lebih dosa dibandingkan maksiatnya. Nyakiti orang, mukul orang, apalagi sampai bunuh orang, itu dosa besar. Tapi kalau kita bangga dengan pembunuhan itu, dengan penyiksaan itu, lebih dosa lagi. Jadi namanya dosa kuadrat namanya. Sudah dosa maksiatnya, ada mukaddimahnya pula tuh. Bangga pula dengan maksiatnya. Maka Anda ini bukan manusia tapi iblis. Karena iblis itulah yang bangga dengan maksiat itu. Ini bahaya, jangan sampai kemudian dosa itu disertai dosa yang lain yang jauh lebih besar dosanya dibandingkan dosanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak di antara kita yang menikmati dosa. Maka kalau kita melakukan dosa, jangan pernah dinikmati dosa itu. Karena nikmat melakukan dosa itu dosa tersendiri itu. Seperti orang berzina, ya, dia merasa senang dengan zinahnya, padahal zinahnya itu dosa besar. Ketika dia senang dengan melakukan zina, senangnya dosa lagi itu. Ketika dia berjudi, judinya dosa besar. Ketika dia bangga dan senang dengan judinya, dosa lagi itu. Itulah dosa yang menyertai dosa. Terkadang dosa yang menyertai dosa itu lebih dosa lagi dibandingkan dosanya. Ini yang ketiga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-hazanu inda fawati dzambi. Sedih pula lah ketika dia tidak melakukan dosa itu. Aduh, kenapa saya tidak gabung ya? Tidak ikut gibah kan kesoba ramai pula kalau ada saya di situ katanya. Ada orang yang kemudian menyesal ketika kemudian tidak ikut terlibat dalam maksiat itu. Ada orang-orang yang justru sedih dia. Kenapa saya tidak ikut nonton gitu? Dibayangkan ya kan? Kenapa semalam saya tidak ikut gabung? Aneh gitu ya. Harusnya bersyukurlah dia tidak melakukan dosa kan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyesel pula dia. Itu nyeselnya tidak melakukan dosa, itu dosa tuh. Ya. Maka jangan sampai kemudian meratapi kesedihan gara-gara tidak maksiat. Harusnya kalau dia tidak maksiat itu alhamdulillah, Allah masih jaga kita dan berikan hidayah sehingga tidak masuk ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, al-khaufu minal makhluk. Dia melakukan dosa atau mungkin meninggalkan dosa karena takut manusia, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika seseorang di perusahaan umpamanya, ketika ada CCTV, ada bos yang mengawasi, tidak ada dia mencuri waktu sama sekali, rajinnya luar biasa. Tapi ketika tidak ada CCTV, tidak ada bos yang mengawasi, balik lagi malasnya, maksiat lagi dia, urangi waktu lagi di sini, malas tidur. Dia tidak paham bahwa di atas CCTV ada yang lebih hebat lagi, Allah mengawasi dia. Nah, ini namanya melakukan dosa atau berhenti dari dosa karena makhluk. Padahal ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita tanam sifat muraqabah, merasa diawasi Allah tuh, maka ada CCTV, tidak ada CCTV, ada bos, tidak ada bos, pasti dia akan tetap seperti itu, istiqomah. Tapi ketika hilang perasaan yang terakhir ini, maka ini juga lebih besar lagi dosanya, karena dia beramal kepada makhluk dan dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih memuliakan makhluk dibandingkan Allah. Inilah 5 dosa yang menyertai dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap dosa itu pasti ada bahayanya, ada madaratnya. Baik bahayanya itu Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia. Nampak bahayanya. Mungkin menimpa badan kita akhirnya sakit. Mungkin menimpa harta kita akhirnya fakir. Mungkin menimpa rumah kita roboh, kendaraan kita hancur, dan begitu seterusnya. Ataupun bahaya maksiat itu sengaja ditunda. Setiap dia maksiat, Allah tidak azab dia, tapi rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala tunda kelak ketika manusia berkumpul pada hari kiamat di hadapan mereka jahanam. Atau yang ketiga, boleh jadi Allah sembunyikan tuh bahayanya, kita tidak sadar kalau kita sedang diazab, sehingga kita merasa bahwa kita tidak sedang maksiat. Seperti umpamanya entah kenapa stres, bingung, tak dari mana ujung pangkalnya, tahu-tahu kayak bingung aja orang itu, tahu-tahu banyak masalah, kan itu nggak terasa bahwa itu adalah hukuman dari Allah karena maksiat yang kita lakukan tuh. Artinya setiap maksiat itu pasti ada pengaruhnya, pasti ada bahayanya, pasti ada kerusakannya, baik di dunia ataupun di akhirat, baik ditampakkan atau disembunyikan, semua ada balasannya. Dan yang paling besar yang kita khawatirkan, ikhwatu fiddin, kalau kita terus maksiat, azab yang paling besar itu adalah ketika kita maksiat kemudian dicabut iman dalam hati kita. Sebab kalau iman itu sudah dicabut, berarti kecintaan untuk meninggalkan maksiat itu berubah menjadi kecintaan kepada maksiat. Kalau iman sudah dicabut, hilang tuh benci kepada maksiatnya, berubah jadi cinta kepada maksiat ketika iman seseorang dicabut. Dan itu musibah dalam agama tuh namanya. Makanya Nabi SAW sampai berdoa kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah jangan kau jadikan musibah ini menimpa agama kami. Sebab kalau keimanan dicabut, ikhwatu fiddin, sehingga ditanamkan kebencian kepada taat dan dicintakan kepada maksiat, ini bahaya karena bisa mengantarkan kepada syirik, bisa mengantarkan kepada bid'ah, bisa mengantarkan kepada kufur. Dan kalau terus-terusan seperti itu, bisa saja Allah akhiri kita dengan su'ul khatimah, naudzubillah. Maka jangan sampai kemudian musibah tercabutnya iman ini Allah berikan kepada kita karena gemar melakukan maksiat. Ini yang pertama. Rana ala qulubihim. Dan ketika itu yang terjadi seperti gelas yang ditelungkupkan. Coba kalau gelas ini kalau masih tegak, ada lubang di atasnya, kita bisa isi air dari atas. Tapi kalau gelas ini kita balik, kemudian kita tuangkan air ke pantat gelas, kira-kira air masuk? Tidak, air akan tumpah. Itulah gambaran hati yang keras itu, susah menerima nasihat. Mau dikasih dalil apapun, mau Quran, mau sunnah, mau wejangan para ulama, mau nasihat, mau apa saja, tak menerima nasihat dan masukan. Seperti itu dia tidak akan memandang yang ma'ruf itu ma'ruf munkar.
Yang baik dianggap buruk, kita tertimpa musibah. Yang kedua, kerasnya hati. Kemudian yang ketiga, maksiat dzambi yusibu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan rizki pada seseorang karena dosa yang dilakukannya. Ingat bahwa Allah akan mengharamkan rizki karena dosa yang dilakukannya. Rizki ini luas, tidak mesti harta saja. Bisa saja mungkin secara harta tidak diharamkan, makin kaya, makin kaya, makin kaya, zahirnya, casingnya saja. Tapi dia tidak pernah bahagia. Ada saja musibah tuh. Entah anaknya sakit, entah istrinya sakit, entah badan dia juga tidak sehat, banyak masalah, entah masalah di perusahaannya, macam-macam. Zahirnya kaya, mungkin orang miskin memandang dia senang kali dia, tapi ternyata orang miskin itu jauh lebih bahagia dibandingkan dia yang kaya. Dan itu pernah seorang syekh bercerita. Jadi ada orang yang punya perusahaan kaya raya, ya, hidupnya gak pernah tenang. Tapi dia melihat ada satu karyawannya yang gajinya paling rendah, cleaning service. Setiap nelpon keluarganya tertawa, terbahak-bahak, bercanda ini itu, dan seolah-olah tidak ada masalah kehidupannya. Jadi yang punya perusahaan di bosnya ini heran, gitu ya. Kok dia paling rendah gajinya, kerjanya cleaning service, tapi paling banyak tertawanya, paling banyak bercandanya, seolah tidak ada masalah di kepalanya itu. Harusnya dia itu yang paling banyak masalah, kan gitu. Cobalah kemudian dipanggil sama bosnya itu, tanya betul-betul, apa rahasiamu? Kok saya lihat kamu itu banyak senyum, banyak tertawa, banyak bercanda, kayaknya kok hidup tuh kau jalani enak kali. Dia bilang tidak ada masalah dengan saya, katanya. Tidak ada apa-apa, katanya. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, alhamdulillah dalam kehidupan saya tidak pernah ditempa masalah. Kenapa? Karena saya berusaha, walaupun kehidupan saya serba susah, katanya, tapi saya tidak pernah memutus hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu itu tidak pernah saya tinggalkan tepat waktu, katanya. Kata bos ini, jangan-jangan itu masalahku, katanya, karena aku tidak pernah sholat, katanya. Dia nggak pernah sholat, hartanya banyak. Akhirnya sejak itulah dia niru cleaning service itu. Setelah beberapa hari dilakukan seperti itu, dia panggil lagi cleaning service itu dan mengatakan, demi Allah, sepanjang hidupku, katanya, aku tidak pernah tersenyum dan bahagia kecuali setelah aku berhubungan dengan Allah, ikut caramu, katanya. Ya. Ada orang kaya nampaknya bahagia tapi tidak bahagia, malah niru orang yang harusnya tidak bahagia, justru dia pula bahagia. Karena kebahagiaan itu nikmat dan rizki dari Allah. Allah itu ketika membagi-bagikan kebahagiaan itu dengan adil betul dan sesuai dengan kehendaknya, kan. Makanya kemudian jangan pernah merasa terhina karena kemiskinan, jangan pula merasa bangga karena kekayaan, karena itu semua adalah nikmat dari Allah dan sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, maksiat itu menghilangkan berkah hidup. Kemudian yang keempat, al-i'rad bisababitik. Biasanya maksiat itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan berpaling dan menjadikan sempitnya dada. Maksudnya, kalau orang terus bermaksiat kepada Allah, maksiat itu melahirkan maksiat yang lain. Sebagaimana ketaatan itu biasanya melahirkan ketaatan yang lain. Pasti beranak tuh. Kebaikan bisa beranak, kemudian maksiat pun bisa beranak, ada turunannya. Ya, karena dosa itu melahirkan dosa yang lain, sebagaimana maksiat juga melahirkan maksiat yang lain. Contohnya umpamanya, ketika Nabi SAW setiap sholat sebelum salam itu selalu berdoa gimana? Setelah berdoa berlindung dari 4 perkara, berlindung dari adab jahannam, berlindung dari adab kubur, berlindung dari kehidupan dan kematian, dan berlindung dari fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihi dajjal.
Kemudian sebelum salam Rasul selalu membaca apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar jangan banyak melakukan dosa dan jangan sampai terlilit hutang. Itu doanya Nabi sebelum salam. Jadi Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya, kenapa itu terus yang didoakan Rasul? Apakah Rasul punya hutang? Kata Nabi SAW, tidak. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, orang itu kalau sudah berhutang pasti haddatsa fakadzab wa wa'ada fa akhlaf, katanya. Orang kalau sudah hutang tak mau bayar, biasanya omongannya sudah mulai dusta. Kalau ngomong dusta, ngeles. Kapan mau bayar? Aduh, belum ini, belum itu. Nggak ada uangnya, padahal ada uangnya. Masih dusta dia kan, cari alasan kan. Kemudian wa wa'ada fa akhlaf, dia janji untuk diingkari, bukan untuk ditepati janjinya. Minggu depan aja lah. Nah, minggu depan datang, minggu depannya lagi lah ya. Nanti setahun. Jadi minggu depan tuh jadi setahun tuh. Nah, itulah dosa namanya kan, melahirkan dosa yang lain kan. Awalnya tak bayar hutang tuh dosa. Melahirkan dosa apa? Berdusta. Melahirkan dosa lagi dari berdusta, berkhianat. Begitu dosa itu. Namanya dosa itu melahirkan dosa yang lain. Makanya kalau diantara musibah orang melakukan maksiat itu, ya tadi i'rad, berpaling, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika makin jauh dari Allah ini bahaya. Allah tidak akan mendekati kita. Dan kalau Allah jauh dari kita, maka akan sulit kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara pengaruh dosa. Pengaruh dosa itu kan ada sifatnya individu, ada sifatnya masyarakat gitu ya. Kalau di masyarakat ya tentu musibah-musibah yang ada lah ya. Kayak boleh jadi semacam gempa, tsunami, puting beliung, musibah di mana-mana, kematian di mana-mana karena wabah dan begitu seterusnya. Itu boleh jadi salah satu sebabnya karena pengaruh dosa. Karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di permukaan bumi ini tidak lain dan bukan karena dosa ulah manusia. Manusia yang melakukan dosa, akhirnya Allah murka. Kemurkaan Allah itulah yang menjadikan tsunami, gempa, puting beliung, gunung meletus dan yang selain sebagainya. Itu yang sifatnya dosa kolektif biasanya. Ya, hati-hati kalau sudah banyak dosa, maka Allah akan kirim azabnya ke sebuah negeri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, karena mengandung kemurkaan Allah, mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpamanya hadis Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, la yashrabanna an-nasu min ummatil khamra yusammunaha bi ghairi ismiha. Kemudian di ujung hadis Nabi SAW, yakhsifullahu bihimul arda. Ketika kemudian manusia itu sudah meminum khamr dan mereka mengganti nama khamr dengan bukan namanya. Kan sekarang maksiat kan banyak diganti-ganti. Riba jadi bunga, kan cantik tuh ya. Nanti khamr jadi jus, padahal khamr, ya kan. Kadang kan banyak diganti-ganti itu. Dukun jadi paranormal, dukun aja lah, ngapain pula paranormal, nggak normal pun ya. Jadi diganti-ganti, tetapi yang namanya nama itu tidak bisa merubah hakikat. Silahkan buat 100.000 nama pun, kalau hakikatnya haram ya haram, hakikatnya khamr ya khamr, hakikatnya dukun ya dukun. Percuma mau diganti nama. Hakikatnya riba mau kasih bunga melati, mau kasih bunga ini, bunga, tetap aja riba kan gitu. Kata Nabi, kalau sudah maksiat ini sudah dirubah-rubah namanya, maka Allah akan tenggelamkan mereka ke dalam bumi. Artinya bahwa kalau sifat maksiat ini sudah kolektif, banyak orang yang melakukannya, ini bahaya, bisa mengundang adab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga kehinaan di dunia dan akhirat. Dosa ini membawa kehinaan, bahkan tercabutnya kekuatan kaum muslimin menghadapi musuh-musuhnya. Itu karena dosa yang dilakukannya. Kenapa kaum muslimin hari ini yang banyak jumlahnya coba kalah dengan orang-orang kafir yang sedikit jumlahnya?
Itu karena dosa yang dilakukannya. Makanya Umar bin Khattab pernah mengirim surat kepada Amr ibn As ketika menyerang Iskandaria Mesir, kok gerbangnya nggak roboh-roboh, ada apa ini? Maka Umar mengirim surat supaya bertakwa, supaya Amr bin As mengingatkan, coba cek, jangan-jangan prajuritmu itu ada yang maksiat kepada Allah, katanya. Makanya benteng itu tak roboh-roboh, katanya. Akhirnya Amr bin As pun mengikuti saran Umar, kemudian menasihati para prajuritnya untuk tidak maksiat kepada Allah dan terus meningkatkan takwa. Dalam beberapa waktu roboh tuh benteng Iskandaria dan dikuasai Amr bin As radhiyallahu anhu. Karena orang yang meninggalkan maksiat itu kejayaan, tetapi orang yang maksiat itu justru kehinaan. Itulah yang kemudian kata Nabi SAW, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan kuasakan kepada kalian kehinaan karena maksiat yang dilakukan. Termasuk juga bahaya maksiat ini adalah orang itu terpenjara dengan syaitan, terpenjara dengan syaitan dan terpenjara dengan syahwatnya. Karena dia kemana-mana ikut setan, kan gitu. Kata setan A ikut A, kata setan B ikut B, kata hawa nafsu A, kata hawa nafsu B, kan macam orang di penjara jadinya, kan. Akhirnya mengikuti hawa nafsunya. Dari sini Rasulullah SAW mengatakan, ala dha'fi riwayah, walaupun sebagian melemahkan hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta hawa'u taba'an lima ji'tu bi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku datang dengannya. Karena banyak orang-orang itu yang walaupun sudah tobat tapi belum bisa menundukkan hawa nafsu. Contoh umpamanya, orang dulunya minum khamr, habis itu dia meninggalkan khamr, tapi kalau melihat khamr kepengen, tapi tidak mau melakukannya karena haram, itu masih mengikuti hawa nafsu namanya. Memang dia tobat tidak minum khamr, tapi kalau nampak botolnya suka pula dia, ya. Begitu. Atau dulunya dia seorang pezina, naudzubillah, dia tidak mau lagi berzina karena itu dosa, tapi kalau lewat di tempat itu lagi terpikir lagi ingin melakukannya, kan begitu. Itu belum bisa menundukkan hawa nafsu, ya. Atau orang berghibah, dia akhirnya tak mau ghibah lagi, tapi kalau terkena ghibah itu kepengen juga ngerumpi lagi. Ini kan bahaya nih, ya. Lah ini terkadang yang seperti ini ada orang yang belum sanggup menundukkan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bahaya maksiat adalah melupakan hamba, bukan hanya kepada Allah, sama dirinya pun dilupakan dia. Dia lupa kalau maksiat itu bisa membahayakan badan dia, bisa menimbulkan penyakit bagi dia, bisa membahayakan dia dan keluarganya. Gak peduli dia. Kalau sama dirinya saja gak peduli, bagaimana kepada Allah? Dari sini Allah mengatakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, akhirnya Allah lupa kepada mereka, bahkan mereka juga lupa kepada diri-diri mereka, naudzubillah. Dan yang terakhir tentunya di antara pengaruh maksiat adalah daul umami, mengikuti penyakitnya umat-umat terdahulu. Karena yang namanya dosa dan azab itu kan ngikuti umat dulu tuh. Ya, umat dulu ada yang ditenggelamkan, ada banjir, ada ini, ada itu, sama zaman sekarang juga. Dan maksiatnya pun warisan, sombong warisan Fir'aun, pelit warisan Korun, kan itu ya, memerangi agama warisan Abu Lahab. Jadi kalau kita ini melakukan dosa, hakikatnya kita sedang mewarisi penyakit-penyakit umat dulu. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara dosa ini. Inilah diantara 5 dosa yang menyertai dosa, bahkan lebih bahaya dibandingkan dosanya itu sendiri. 1, sedikitnya perasaan malu kepada para malaikat. Yang kedua, dia merasa lezat dengan maksiatnya, bahkan terkadang tertawa ketika melihat maksiat juga, atau ketika melakukan maksiat. Lihat orang-orang yang di konser-konser itu, ya kan, sambil minum, sambil joget, ketawa-ketawa pula, banyak dosa itu, ya. Kemudian juga bangga pula dengan dosa yang ketiga. Kemudian yang keempat, sedih pula ketika dia tidak melakukan maksiat. Dan yang terakhir, dia lebih takut kepada makhluk dan tidak takut kepada Allah. Dan ini tanda tidak beradab dan tidak punya etika
kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 dosa yang menyertai dosa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.